Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina. Allahumma ighfir lil muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan nuwasil fi qiraati wa syarhi kitab tauhid li Syekh Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala al mutawaffa sanah sittatin wa mi'atain ba'da alf min al hijratin nabawiyah, pada bab yang ke-29, babu ma jaa fit tanjim, bab penjelasan tentang at-tanjim. At-tanjim dari kata an-nujum yang bermakna benda-benda langit. Benda-benda langit. Najm secara umum adalah bintang ya, bintang. Ini benda-benda di langit. Matahari dan bulan itu juga bisa masuk dalam penamaan an-najm sebenarnya secara umum. Syams dikatakan najm nahari. Matahari dikatakan bintang siang, bintang di siang hari. 6. Babu maja'a fit tanjim, penjelasan tentang at-tanjim, yakni secara umum perbuatan mengaitkan, ya, mengaitkan kejadian-kejadian yang terjadi di dari perjalanan bintang, dari pergerakan ataupun rotasi bintang-bintang dengan apa yang ada di bumi. Apa hukumnya? Nah, apa hukumnya? Baik, sebelum kita menyebutkan pembahasan ataupun perincian di kalangan para ulama tentang tanjim, tentu saja hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya saya kira jelas. Sebelumnya berkenaan dengan sihir, berkenaan dengan perdukunan, kemudian berkenaan dengan nusyroh, kemudian berkenaan dengan tatoyur, pamali, ya. Kemudian di sini tanjim. Hubungannya semua sama, yaitu adanya hubungan ataupun keterkaitan yang tersembunyi, terselubung, ya, antara sebab atau antara sesuatu kejadian dengan kejadian lain yang disangkakan sebagai sebab, iya, yang kita sebut dengan sabab wahmi, yakni dia mengira bahwa itu sebab dari sesuatu padahal bukan. Jadi ada keterkaitan di antara sebab dengan musababnya, dengan akibatnya, namun hubungannya ini wahmi, dikira itu sebabnya padahal bukan. 6. Dan sudah berlalu juga beberapa hadis, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Siapa yang mempelajari bentuk-bentuk ilmu nujum, maka dia juga telah mempelajari suatu bentuk dari bentuk-bentuk ilmu sihir. Maka ini keterkaitan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Terkhusus berkenaan dengan pamali. Kalau pamali ini adalah dia mengaitkan tatoyur, dia mengaitkan apa yang terjadi di muka bumi ini atau apa yang akan dia lakukan, ya, selanjutnya dia gantungkan ataupun dikaitkan dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang diketahui dari apa-apa di muka bumi ini. Maka nujum, ya, tanjim ini, ilmu nujum ini atau tanjim ini, dia menghubungkan apa yang akan dilakukan ini dengan apa yang ada di benda-benda langit berupa rotasi ataupun pergerakan bintang-bintang. Jadi ini persamaan antara tanjim, ya, dengan apa? Dengan pamali. Walaupun sekali lagi tanjim nanti akan ada pembagian, cuman tanjim yang dimaksud dalam bab ini atau tanjim yang punya hubungan dengan pamali, dengan tatoyur adalah ilmu nujum atau ilmu nujum yang dia menentukan ataupun dia menetapkan apa yang akan dilakukan setelahnya, ataukah apa yang sudah terjadi, kemudian dia mengaitkannya dengan
Ya, sebab yang bukan sebab dalam hal ini adalah bintang-bintang, pergerakan bintang-bintang. Baik, pada beberapa pertemuan terdahulu kita sudah sempat menyinggung bahwa ilmu nujum ya itu ada dua bentuk. Ilmu nujum itu ada dua bentuk. Yang pertama ada ilmu taksir, al-ilmu at-taksir, dan yang kedua ada al-ilmu at-tasyir. Ilmu nujum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada al-ilmu taksir, dan yang kedua ada al-ilmu at-tasyir. Nah, ilmu at-tasyir. Kita mulai dari yang kedua dulu, ya, karena ini lebih ringan masalahnya. Al-ilmu tasyir, ilmu nujum yang sifatnya ilmu tasyir, tasyir dari kata sair itu perjalanan bintang. Yang dimaksud dengan ilmu nujum yang sifatnya ilmu tasyir adalah menggunakan pergerakan bintang-bintang atau letak dari bintang-bintang tertentu untuk menetapkan arah. Untuk menetapkan arah, misalnya arah barat di mana, arah timur di mana, utara kemana, ya. Untuk penunjuk jalan. Untuk penunjuk jalan. Jelas sampai sini ya? Ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang pembolehannya. Boleh atau tidaknya mempelajari ilmu nujum dalam artian ilmu tasyir, namun yang sahih di kalangan para ulama ya merupakan pendapat jumhur bahwa ilmu tasyir ini hukumnya boleh. Firman Allah Ta'ala berfirman, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka meminta atau mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud petunjuk di sini adalah petunjuk jalan. Ya, di zaman dahulu tentunya kalau orang di padang pasir, ya itu tidak ada penerangannya, cuman yang mereka bawa. Tapi kanan kirinya gelap seluruhnya. Dari mana mereka mengetahui arah? Dari bintang. Ya, dari bintang. Nah, maka bintang-bintang ini, tata letak bintang, mereka mengatakan ini bintang selalu muncul di arah utara. Atau ini bintang selalu muncul di arah barat. Maka ketika mereka tidak mengetahui kemana arah rumah mereka, ya karena gelap ya, padang pasir waktu itu, mereka tinggal melihat bintang. Oh, ini bintang ini mengarah ke sana atau terletak di sana, berarti barat di arah sana atau utara di arah sana. Ya, ini namanya ilmu nujum yang sifatnya ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Jelas ya? Nah, ini hukumnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, namun jumhur, mayoritas ulama membolehkan. Mayoritas ulama membolehkan hal tersebut. Baik, kemudian yang kedua adalah al-ilmu taksir, mempelajari ilmu nujum tapi sifatnya ilmu taksir. Ya, taksir dari kata asar yang berarti pengaruh. Di mana orang yang mempelajari ilmu nujum ini dalam artian ilmu taksir, dia meyakini bahwasanya pergerakan benda-benda langit ini memberikan pengaruh pada apa yang ada di bumi. Memberikan pengaruh pada apa yang ada di bumi. Makanya dikatakan ilmu taksir, yakni mempelajari pergerakan bintang guna kemudian menjadikan pergerakan bintang itu sebagai petunjuk akan suatu kejadian yang ada di muka bumi ini. Nah, ini namanya ilmu taksir. Nah, ilmu taksir ini ada 3 bentuk. Ilmu taksir ini ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama adalah meyakini bintang ini yang menciptakan, yang mengatur dan seterusnya. Ini tentunya para penyembah bintang ya. Ini seperti kesyirikannya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesyirikan mereka kepada bintang-bintang. Ini termasuk ilmu nujum yang taksir. Mereka meyakini bahwa bintang-bintang ini, ya, mereka meyakini bahwa bintang-bintang ini apa? Ya, meyakini bahwa bintang-bintang ini kemudian yang melakukan, ya, menciptakan dan seterusnya, ya, menciptakan, yang mengatur alam semesta, sehingga apa-apa kejadian yang ada di muka bumi ini itu karena bintang. Jadi bintang punya kemampuan tersendiri untuk mengatur, ya, membuat kejadian ini dan itu di muka bumi ini. Nah, ini hukumnya adalah syirik akbar tentunya. Ini jelas hukumnya syirik akbar, bertentangan dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita meyakini Allah taala yang mengatur seluruhnya. Ya. Adapun ilmu ilmu taksir yang pertama tadi, dia meyakini bahwasanya pergerakan bintang atau bintang inilah yang memberikan pengaruh secara langsung, istiqlalan, berdiri sendiri tanpa ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya syirik akbar. Iya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua adalah meyakini, ya, bahwasanya
pergerakan bintang-bintang itu memberikan isyarat kepada ilmu gaib. Ya, isyarat kepada ilmu gaib. Ini ilmu nujum yang ilmu sihir tapi perdukunan tapi berlandaskan dengan pergerakan bintang-bintang. Ya, bergerak perdukunan tapi dilandaskan dengan pergerakan bintang-bintang. Apakah sifatnya mungkin zodiak atau sio atau yang semacamnya? Ya. Yang jelas ini kan semua asalnya dari pergerakan bintang-bintang seperti ini. Nah, maka mereka menjadikan pergerakan benda-benda langit ini, ya, jadi sini saya katakan umumnya pergerakan benda langit, matahari, bulan, ya, makanya kita katakan tadi najm itu asalnya bermakna umum untuk semua pergerakan di langit, termasuk planet dan semacamnya. Dikatakan najm secara umum. Ya, kalau diartikan bintang itu secara khusus, ya, penerjemahan yang sempit. Jelas sampai sini ya. Namun secara umum nujum adalah semua yang ada di langit. Maka yang dimaksud di sini adalah pergerakan matahari kah, atau pergerakan bulan, atau pergerakan bintang tertentu dan seterusnya. Baik. Nah, mereka dukun-dukun ini mereka menjadikan apa? Mereka menjadikan pergerakan bintang-bintang ini, mereka menjadikan pergerakan bintang-bintang ini sebagai petunjuk untuk mengetahui perkara gaib. Ya, petunjuk untuk mengetahui apa? Perkara gaib. Jadi itu dijadikan sebagai dalil. Dijadikan sebagai dalil bahwa bintang ini akan akan terjadi seperti ini, muncul ini akan terjadi seperti ini. Maka dia pun ya menyampaikan kepada orang perkara gaib dan dia meyakini itu. Dia meyakini bahwa ini pergerakan bintang memberikan informasi tentang perkara gaib yang akan datang. Dan ini juga hukumnya syirik akbar karena merupakan apa? Perdukunan. Hukumnya juga syirik akbar karena merupakan apa? Perdukunan. Nah, dan dukun, orang yang mengklaim tahu perkara gaib, hukumnya adalah apa namanya? Syirik akbar. Ya. Mengklaim mengetahui perkara gaib merupakan syirik akbar. Kemudian perkara yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah dia menjadikan pergerakan benda-benda langit ini, ya, pergerakan benda-benda di langit ini sebagai sebab, ya, sebab akan terjadinya sesuatu di muka bumi ini. Dia meyakini bahwasanya pergerakan, jadi yang mengatur, yang membuat semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebabnya adalah karena pergerakan benda-benda langit. Karena pergerakan benda-benda langit. Jelas ya, ini bentuk yang ketiga. Ya, jadi dia tidak meyakini bintang bisa mengatur sendiri, juga tidak meyakini menjadikannya sebagai referensi perdukunan pergerakan bintang ini, tapi dia meyakini bahwasanya kejadian di muka bumi ini ya terjadi gara-gara pergerakan bintang itu. Kejadian di muka bumi ini terjadi gara-gara apa? Pergerakan bintang itu. Ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga. Nah, apa hukumnya bentuk yang ketiga ini? Kita katakan untuk bentuk yang ketiga ini butuh dirinci. Kalau memang jelas ada hubungan, jelas ada hubungan sebab akibat antara kejadian di bumi dengan pergerakan bintang-bintang, jelas ada hubungannya, maka ini hukumnya tidak ada masalah, hukumnya boleh. Ya, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ya. Jelas sampai sini? Kalau memang terbukti secara hukum sebab akibat, secara sunnah kauni, sunnatullah, ada hubungan antara kejadian di muka bumi ini dengan pergerakan bintang-bintang di langit, benda-benda langit itu, maka hukumnya tidak ada masalah, boleh. Hukumnya apa? Boleh. Walaupun memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang boleh tidaknya masalah ini, tapi pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa ilmu nujum yang sifatnya taksir, bentuk yang ketiga ini, di mana ada keterkaitan, ditemukan hubungan yang jelas keterkaitan antara benda-benda apa kejadian di muka bumi ini betul-betul terjadi karena sebab itu Allah yang menciptakannya, tapi gara-gara sebab pergerakan benda-benda langit, maka ini hukumnya boleh. Kalau ditemukan jelas ada hubungan sebab akibatnya. Tapi kalau dia tidak punya hubungan sebab akibat yang jelas, ya istilahnya apa? Bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni, sekedar dihubung-hubungkan saja, maka ini masuk dalam bentuk tatayur. Masuk dalam bentuk apa? Tatayur yang hukumnya syirik asghar. Di mana dia meyakini Allah yang membuat seperti ini di muka bumi ini, Allah Ta'ala yang menciptakannya, menetapkannya, tapi sebabnya karena munculnya bintang ini dan bintang itu, ini hukumnya apa? Syirik asghar. Sebagaimana seorang meyakini bahwa ini
turun hujan gara-gara muncul bintang itu. Nah, jadi dia menisbatkan turunnya hujan karena munculnya bintang itu. Padahal tidak ada hubungannya antara bintang itu muncul dengan hujan. Maka ini syirik asgor. Ini syirik asgor. Jelas ya? Kenapa? Karena dia masih meyakini Allah yang menurunkan hujan, cuman sebabnya karena bintang ini. Dan ini insyaallah taala akan datang nanti di bab tersendiri tentang masalah ini. Ya, al-istisqa bil anwa, menisbatkan hujan kepada bintang. Ini masuk pelanggaran bentuk yang ketiga tadi ini, yaitu tidak ada hubungan antara hujan dengan bintang. Ya. Adapun bentuk yang pertama, yaitu ada hubungan sebab akibatnya, jelas hubungannya, dan ini hukumnya boleh. Ya, seperti misalnya menetapkan, misalnya terjadi gerhana di muka bumi ini. Kenapa gerhana? Kenapa terjadi gerhana? Misalnya gerhana matahari misalnya. Kenapa gerhana matahari terjadi? Oh, karena bulan ya, sedang berada di antara bumi dengan matahari. Makanya terjadi gerhana matahari. Apakah boleh kita menetapkan seperti itu? Bahwa gerhana di bumi terjadi gara-gara pergerakan di, bumi, di benda langit seperti itu, di mana bulan ketika berputar mengelilingi bumi, ya, dia sedang apa? Ya, dia sedang berada di antara matahari dengan bumi. Jelas sampai sini? Sedang berada di antara matahari dengan bumi, sehingga terjadilah gerhana matahari. Kan begitu. Atau ketika terjadi gerhana bulan. Kenapa terjadi gerhana bulan di muka bumi ini? Oh, karena bumi berada di antara matahari dengan bulan. Bumi berada di antara matahari dengan bulan, sehingga bulan pun tidak mendapatkan cahaya, kan begitu. Ya, bulan pun terhalangi dari cahaya matahari, sehingga tidak ada cahayanya. Ini yang kita katakan tadi, meyakini atau menghubungkan kejadian di muka bumi ini dengan kejadian benda-benda langit ini, pergerakan benda-benda langit, tapi memang ada hubungan sebab akibatnya secara kauni jelas. Karena itulah, ya, dan ini sekata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dibolehkan, tidak ada masalah seperti ini karena hubungannya jelas, memang seperti itu, bisa dipertanggungjawabkan. Ada hubungannya, ada benang merahnya. Ya. Karena itulah kita bisa memprediksi. Kita bisa memprediksi apa? Bahkan kita bisa tahu. Ya, kita bisa tahu kita bisa sekarang orang bisa prediksikan kapan lagi, tahun berapa lagi ada gerhana. Kenapa? Sunnatullah. Perhitungannya jelas, mereka tahu kapan lagi ada gerhana. Bahkan seperti Syekh Masyayikhina, Syekh Saifur Rahman Al-Barakfuri, penulis Rahiqul Maktum itu, ya. Beliau rahimahullah pakar dalam ilmu astrologi. Astronomi, afwan. Dalam ilmu astronomi, pakar beliau dalam masalah itu. Ya, beliau menetapkan bahwasanya saya lupa nih ya, jelas beliau sebutkan bahwasanya tahun ya meninggalnya siapa? Apa yang disebutkan oleh sebagian pakar ya, pakar sirah ya, bahwasanya Ibrahim ya, putra Nabi SAW itu wafat tahun sekian dengan perhitungan tahun Masehi ataupun tahun Hijriah, beliau katakan keliru. Kenapa? Karena menurut hitung-hitungan tahun itu tidak terjadi gerhana. Gerhananya justru sebelum atau setelahnya, saya lupa. Yang jelas beliau bisa tentukan ya dengan sunatullah tentunya tahun itu ketika kan kisahnya kan jelas ya, penyebab salah satu sebab disyariatkannya sholat istisqa kan, awal kali munculnya atau awal kali disyariatkannya ketika meninggal anaknya Nabi SAW Ibrahim bertepatan dengan gerhana. Nah, dengan gerhana ini Syekh Saifur Rahman Al-Barakfuri rahimahullah taala menghitung bahwa meninggalnya Ibrahim itu tahun sekian. Karena pas tahun itu terjadi gerhana dulu. Nah, yang seperti ini kan menetapkan kejadian di muka bumi ini, kemudian berdalil dengan pergerakan benda-benda langit, tidak ada masalah. Kenapa? Dipertanggungjawabkan jelas benang merahnya sesuai dengan sunnah kauniyah. Dia adalah sebab syar'i dan juga sebab kauni. Jadi kalau dikatakan gerhana gara-gara matahari bulan terletak di antara gerhana matahari, karena bulan terletak di antara matahari dengan bumi, masalan, ya. Kita katakan itu adalah sebab syar'i dan sebab kauni untuk gerhana. Iya, gerhana matahari. Baik, ini kesimpulan dalam masalah ini. Jadi sekali lagi butuh fokus ya, butuh diperhatikan. Jadi secara umum saya ulangi pembagiannya. Jadi pertama, ilmu nujum terbagi menjadi dua. Ada ilmu at-tasyir dan ada ilmu at-ta'sir. Tasyir sin ya ra, tasyirun double ya. Ya. Dan ta'sirun, ta hamzah sa ya ra, ta'sir. Ya. Tasyir dari kata sayrun yang artinya perjalanan. Ilmu tasyir maksudnya menggunakan pergerakan benda-benda langit untuk menentukan arah. Untuk menentukan apa? Menentukan arah. Maka ini hukumnya jumhur ulama mengatakan hukumnya boleh. Tidak ada masalah. Walaupun ada sebagian ulama yang tidak membolehkan, tapi jumhur ulama mengatakan bolehnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dengan bintang-bintang mereka
mendapatkan petunjuk jalan. Ya. Jadi yang kedua ada namanya ilmu ta'sir. Al-ilmu at-ta'sir. Ilmu ta'sir ini ada tiga. Ada tiga bentuk. Ilmu ta'sir dari kata asar artinya apa? Pengaruh. Di mana dia menghubungkan kejadian atau dia meyakini pergerakan benda-benda langit berpengaruh pada kejadian di bumi. Makanya dikatakan ilmu ta'sir dari kata asar artinya pengaruh. Dia meyakini bahwa pergerakan benda-benda langit punya pengaruh pada apa yang di bumi ini. Nah, ilmu ta'sir ada tiga. Yang pertama, dia meyakini bintang itu yang mengatur secara langsung, istiqlalan, sendiri, tanpa ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hukumnya syirik akbar. Ini hukumnya syirik akbar. Yang kedua, dia menjadikan pergerakan bintang-bintang sebagai referensi dalam perdukunan, ilmu gaib. Dia meyakini bahwa pergerakan ini memberikan petunjuk ilmu gaib. Ini juga hukumnya syirik akbar karena merupakan perdukunan. Nah, bentuk yang ketiga, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua di muka bumi ini. Cuman sebabnya apa? Ya mentapkan semua kejadian di muka bumi ini, tapi sebabnya gara-gara pergerakan benda-benda langit. Ini bentuk yang ketiga. Nah, apa hukumnya bentuk yang ketiga? Kita katakan dirinci. Bentuk yang ketiga yang dirinci. Kalau memang pergerakan benda-benda langit tersebut tidak ada hubungannya secara kauni, tidak ada benang merahnya, sunnah kauniyahnya, sunnatullahnya antara itu dengan ini, maka ini masuk dalam bentuk tatayur, hukumnya syirik asghar. Hukumnya syirik asghar. Ya, seperti tadi, misalnya menisbatkan hujan kepada bintang. Jadi Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, tapi sebabnya, kenapa Allah turunkan hujan? Sebabnya karena muncul bintang ini. Ini hukumnya syirik asghar. Hukumnya syirik asghar. Nah, yang kedua adalah ada sebab, ada hubungan yang jelas, ada benang merah yang jelas antara pergerakan benda-benda langit dengan kejadian di bumi ini. Ada hubungannya. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah hubungan tersebut. Ada benang merahnya. Maka ini hukumnya boleh. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, walaupun ada khilaf dalam masalah ini, tapi as-sahih hukumnya boleh. Ya, seperti misalnya menetapkan kejadian gerhana karena pergerakan posisi matahari dari apa? Dari bumi. Atau matahari dan bulan dari bumi. Itu ditetapkan hubungannya, tidak ada masalah. Memang demikian terbukti. Maka ini hukumnya dibolehkan. Jelas ya? Baik, ini kesimpulan dari ilmu nujum dengan kedua bentuknya serta hukum-hukumnya. Nah, sekarang kita lihat dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan ini penting untuk mengetahui hal ini agar ketika kita membaca dalil-dalil yang akan beliau bawakan, jelas sekali, tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya. Kalau seorang belum paham pembagian-pembagian tadi, masih tercampur-campur atau menganggap bahwa ilmu nujum semuanya sama, maka mungkin akan mendapati kesulitan dalam memahami nas-nas yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah ta'ala. Baik, kata beliau, di sini kemudian beliau membawakan 4 dalil. Ya, beliau membawakan apa? 4 dalil. Dua dalil dari hadis dan 2 dalil dari asar. Ya, 2 dalil. Satu dalil dari hadis ya. 1 dalil dari hadis dan 3 dalil dari asar, dari tabi'in. Nah, dalil yang pertama qala al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi qala Qatadah. Ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu taala tanpa sanad, namanya muallaq. Ya, tanpa sanad. Baik. Dan sanadnya sahih, diriwayatkan secara bersambung oleh Abad bin Humaid rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Qatadah rahimahullahu taala berkata. Ya, Qatadah di sini adalah siapa? Qatadah bin Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi. Ya, salah seorang min asbatin nas fi Anas bin Malik, di antara orang yang kuat riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kata Qatadah rahimahullahu taala, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda langit ini untuk 3 perkara. Secara khusus nujum di sini. Nujum bintang-bintang untuk 3 perkara. Allah Ta'ala menciptakan bintang-bintang untuk 3 perkara. Yang pertama, zinatul lis-sama, penghias langit. Ini kan kalau penghias langit bukan hanya bintang, planet dengan semua benda-benda dalam galaksi itu keindahan semuanya. Ya, keindahan untuk menghiasi langit supaya langitnya tidak polos, kan begitu. Menghiasi. Ya. Mau yang punya cahaya atau yang bercahaya, mau yang tidak misalnya, itu tetap merupakan penghiasan bagi langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan yang mencoba mencuri berita gaib sebagaimana sudah berlalu. Nah, yang ketiga wa alamatin yuhtada biha,
petunjuk, tanda-tanda untuk mengetahui jalan. Nah, ini ilmu apa namanya nih? Yang disebutkan Qatadah, ini ilmu tasyir. Maka Qatadah rahimahullahu taala mengatakan ya bahwa Allah taala menciptakan bintang cuma untuk 3. Yang pertama menghiasi langit, yang kedua melempar setan, dan yang ketiga menghiasi sebagai petunjuk jalan. Nah, ini kan ilmu tasyir. Ya, maka ini termasuk para Qatadah rahimahullah termasuk ulama yang membolehkan ilmu tasyir. Kita katakan memang ada khilaf dalam ilmu tasyir, tapi jumhur ulama mengatakan bolehnya. Di antaranya adalah Qatadah rahimahullah. Di antara mereka adalah Qatadah. Kemudian kata beliau, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik. Perhatikan ucapannya Qatadah rahimahullah, siapa yang mentakwil, yakni menafsirkan, siapa yang menafsirkan, siapa yang menginterpretasikan pergerakan bintang-bintang itu, benda-benda langit ini, fiha ghaira dzalik, selain dari 3 ini, faqad akhta'ah, maka dia telah salah. Maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia menelantarkan bahagiannya di akhirat. Ini kalimat-kalimat seperti ini diperuntukkan untuk orang yang melakukan syirik akbar. Untuk orang yang melakukan apa? Syirik akbar. Syirik akbar. Dia menelantarkan bahagiannya. Sama seperti penyihir kemarin dalam ayat surat Al-Baqarah, ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak punya bagian di akhirat. Sama seperti di sini. Wa adha'a nasibahu. Dia membuang, menelantarkan bagiannya di akhirat. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu, memaksakan dirinya pada sesuatu yang dia tidak punya ilmu padanya. Selesai. Baik. Kita lihat di sini ucapan Qatadah rahimahullah. Kata beliau apa? Ilmu nujum bintang cuma 3. Ya. Penghias langit, pelempar setan, dan apa namanya? Ya, ilmu tasyir. Ya, ini mempelajari bintang untuk mengetahui arah. Ya, petunjuk, enggak ada masalah. Jelas sampai sini? Maka di sini rahimahullahu taala, beliau mengatakan selain dari 3 ini, maka itu merupakan apa? Kekufuran. Ya. Dia telah salah menelantarkan haknya atau menelantarkan bagiannya di akhirat dan telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu padanya. Ya. Berarti apa? Menurut Qatadah rahimahullahu taala, ilmu taksir tidak boleh. Ilmu taksir apa? Tidak boleh hukumnya. Ya. Ilmu taksir tidak boleh hukumnya. Pertanyaan berikutnya muncul. Jadi yang dibolehkan oleh Qatadah hanyalah ilmu taksir. Ilmu taksir. Adapun ilmu taksir, Qatadah rahimahullah mengatakan tidak boleh. Akan muncul pertanyaan. Di sini yang beliau tidak bolehkan adalah ilmu taksir. Ya, dan beliau menghukumi bahwa ini adalah perbuatan syirik, bahkan syiriknya syirik akbar, karena dia menelantarkan adha'a nasibahu, membuang-buang bagiannya di akhirat, Berarti kan syirik akbar. Nah, dengan mengetahui pembagian ilmu taksir tadi, kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan Qatadah di sini adalah bentuk pertama dan bentuk yang kedua, bukan bentuk yang ketiga. Jelas ya, bukan bentuk yang ketiga. Bentuk pertama dan bentuk apa? Bentuk kedua. Yaitu bentuk yang pertama, meyakini bintang-bintang yang mencipta, yang mengatur, atau bentuk yang kedua, menjadikannya petunjuk dalam perdukunan. Makanya dikatakan, la ilma lahu bi. Tidak ada ilmu padanya, yakni ilmu gaib. Dia tidak punya ilmu gaib. Maka, ucapan Qatadah rahimahullahu ta'ala, ini diarahkan ilmu taksir. Diarahkan kepada ilmu taksir, itu pun untuk 2 bentuk yang pertama saja. Bentuk yang ketiga, tidak masuk di sini. Kenapa? Karena bentuk yang ketiga kita katakan, terbagi 2 kan, ada yang syirik asgor ataukah hukumnya boleh. Enggak mungkin itu yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu taala. Jelas? Maka ketika beliau mengatakan bahwa orang ini adha'a nafsibahu, membuang bahagiannya di akhirat, menunjukkan ini syirik akbar. Nah, dari 3 bentuk ilmu taksir, yang mana yang merupakan syirik akbar? 2 yang pertama, yaitu meyakini bintang adalah pencipta, pengatur, dan yang kedua digunakan bintang sebagai bahan ataupun petunjuk dalam perdukunan. Dan ini sesuai dengan ucapannya Qatadah berikutnya, wa takallafa ma la ilma lahu bi. Dia membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Yani ilmu gaib. Manusia tidak ada yang tahu ilmu gaib. Ya, maka ini kita harus arahkan ucapannya Qatadah rahimahullah. Jadi sekali lagi, Qatadah rahimahullah membolehkan ilmu taksir, namun tidak membolehkan ilmu taksir dengan semua bentuknya. Tidak boleh ilmu taksir. Cuman yang dihukumi syirik akbar adalah 2 yang pertama tadi. Jelas ya? Jadi kalau kita sudah pahami pembagian tadi, kita sudah enak mengarahkan ucapannya ulama as-salaf. Nah, disinilah pentingnya, ya, seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwa kita harus memahami nas, Quran dan Sunnah, bahkan ucapan para ulama disesuaikan dengan pemahaman mereka. Ya, sesuaikan dengan pemahaman mereka. Karena ketika salah paham, kalau
kalau dia tidak memahami pembagian-pembagian yang kita sebutkan tadi, ya pasti akan sulit memahami makna ucapan Qatadah yang diinginkan di sini. Di satu sisi beliau membolehkan bintang, ya, di sisi lain ya, seperti ini. Kemudian dihukumi syirik akbar. Apakah semuanya syirik akbar? Apakah tatayur syirik akbar? Apakah menisbatkan hujan kepada bintang? Yani meyakini Allah Taala yang menurunkan bintang, menurunkan hujan, tapi gara-gara munculnya bintang ini syirik akbar? Tentu saja bukan. Terus apa maunya di sini Qatadah? Nah, dengan pembagian yang kita sebutkan tadi di situ, sudah jelas sekali arahnya kemana. Jelas ya? Rahimahullahu ta'ala. Lihat menunjukkan betapa tingginya fikihnya as-salaf di zaman dahulu. Tingginya fikih mereka, pemahaman mereka dalam memahami nas-nas Quran dan Sunnah. Baik. Tsumma qala rahimahullah. Kata penulis, Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah membawakan asar yang kedua. Wa kariha ta'alluma manazilal qamari. Baik, wa kariha. Nah, dalam sebagian nuskho ada tambahan wa kariha Qatadah. Jadi Qatadah rahimahullah membenci mempelajari manazilal qamar. Ya. Apa namanya? Rotasi bintang, rotasi bulan, pergerakan bulan. Qatadah rahimahullahu taala kariha. Yang dimaksud kariha di sini adalah harrama, mengharamkan. Ya, yang dimaksud dengan kariha di sini adalah harrama. Kenapa? Karena kata kariha dalam ucapan dalam nas-nas Quran dan Sunnah, ya, dalam nas-nas Quran dan Sunnah dan ucapan para ulama al-mutaqaddimin, dia bermakna at-tahrim. Dia bermakna apa? At-tahrim. 6. Jelas ya? Jadi di sini dikatakan bahwa Qatadah rahimahullah mengharamkan, ya, kariha yakni harrama. Beliau membenci, ini mengharamkan. Jadi kariha bermakna makruh, makruh di bawahnya wajib itu di kalangan mutaakhirin. Adapun di kalangan ulama mutaqaddimin ketika menggunakan kata karoha atau makruh, maka itu bermakna haram. Ya. Maka maksudnya adalah Qatadah rahimahullah mengharamkan mempelajari manazil al-qamar. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Yang diharamkan oleh Qatadah rahimahullahu taala, ya tentu saja ilmu ta'sir. Ilmu ta'sir, beliau tidak boleh, tidak membolehkan mempelajari itu. Jadi yang bisa kamu lakukan dengan ilmu bintang hanyalah menjadikan dia sebagai petunjuk jalan. Itu saja. Selain daripada itu tidak boleh. Selain daripada itu tidak boleh. Mau pelajari ini untuk menentukan gerhana semacamnya, tidak boleh. Diharamkan, tidak boleh. Ini pendapat dari Qatadah rahimahullahu taala. Jelas sampai sini, beliau hanya membolehkan ilmu tasir, namun tidak membolehkan ilmu ta'sir, mengharamkan. Ya, bahkan sebagian ilmu ta'sir, yaitu bentuk pertama dan bentuk kedua, sudah beliau tegaskan merupakan syirik. Ya, merupakan apa? Syirik akbar. Walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Demikian pula Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, ya, imamnya kota Mekah, rahimahullahu taala, beliau sependapat dengan Qatadah, tidak membolehkan, ya, tidak memberikan rukhsah. Ya, ini Ibnu Uyainah tidak membolehkan mempelajari mempelajari manazil qamar, yakni ilmu taksir. Kalau kamu mau coba-coba, kamu mau pelajari ilmu astronomi, kemudian kamu mau hubungkan dengan kejadian di bumi, Anda boleh. Terserah, mau ada hubungan, mau tidak ada hubungan, tidak boleh kamu pelajari. Ya, ini dua orang ulama yang melarang. Jelas sampai sini? Dzakarahu harbun anhuma. Ya. Ini pendapat keduanya, yakni Qatadah dan Ibnu Uyainah, disebutkan oleh Harb, yakni Harb Al-Kirmani, ya, dalam masailnya. Ya. Beliau menukil atau menyebutkan dua pendapat dari Ibnu Uyainah dan sebelumnya Qatadah, dua-duanya mengharamkan, tidak memperbolehkan ilmu taksir. Ya, ilmu taksir. Jelas? Taib. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang benar, bolehnya mempelajari ta'allumul manazil, dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq, ya. Pendapat Imam Ahmad dan juga ilmu 6. Baik, sebentar.
Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang dimakruhkan oleh siapa, yang dibenci ya, yang diharamkan menurut saya, yang diharamkan oleh Qatadah dan juga tidak diberikan rukhsah oleh Ibnu Uyainah adalah ilmu tafsir, adalah ilmu at-tafsir. Apapun apa namanya mempelajari ilmu bintang secara umum tidak diperbolehkan. Ya. Mempelajari ilmu astronomi secara mutlak tidak diperbolehkan. Walaupun untuk menetapkan arah, ya. Walaupun untuk menetapkan arah. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud di sini bahwa Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah pembolehannya yakni ilmu tafsir, ilmu at-tafsir. Ini wallahu alam, ini butuh apa namanya? Digali lebih dalam lagi, mengingat Qatadah rahimahullahu taala sudah menyebutkan sebelumnya membolehkan alamatin yuhtada biha, bahwa bintang boleh dijadikan sebagai tanda untuk petunjuk, ya. Dan ini ilmu tafsir, jelas ilmu tafsir. Maka ketika dikatakan wa kariha ta'allum manazilal qamar, beliau mengharamkan mempelajari manazilal qamar. Ini wallahu alam bisawab. Kalau kita arahkan bahwa yang diharamkan oleh Qatadah di sini ya pada kalimat wakariha, kalau yang diharamkan oleh Qatadah adalah ilmu tafsir juga, maka berarti kelihatan ada kontradiksi dengan riwayat Al-Bukhari. Karena dia riwayat Al-Bukhari boleh membolehkan ilmu tafsir, yaitu apa? Wa alamatin yuhtada biha, boleh dijadikan petunjuk untuk jalan. Ya. Kalau kita artikan wakariha ta'allum manazil al-qamar, yakni Qatadah mengharamkan mempelajari manazil al-qamar dalam artian ilmu tafsir, maka kelihatan kontradiksi dengan riwayat Al-Bukhari di atas. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita arahkan bahwa yang dimaksud dengannya adalah ilmu tafsir, maka tidak ada kontradiksi. Ya, tidak ada kontradiksi karena ada sebagian ulama yang mengarahkan di sini sebagai ilmu tafsir. Ini wallahu a'lam bishawab. Ya, ala kulli hal, ini hanya kutipan perbedaan pendapat ya, wa illa as-sahih sudah kita sebutkan. Memang jelas ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, namun kita sudah sebutkan mana yang rajih dalam masalah. Ya, bahwa ilmu tafsir hukumnya adalah boleh. Terlepas di sini apakah Qatadah membolehkan atau tidak, ya minimal bisa dikatakan bahwa ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi intinya ilmu tafsir menurut jumhur ulama dibolehkan. Ya, seperti di sini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahawai. Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahawai. Dan inilah pendapat yang sahih. Ya, bahwa ilmu tafsir hukumnya boleh. Semakal rahimahullah pada dalil yang terakhir, dalil yang keempat. Di sini kan beliau sebutkan dua asar ya. Yang pertama asar dari siapa? Qatadah dan Ibnu Uyainah. Kemudian berikutnya dari Imam Ahmad dan Ishaq. Ini kan dihitung dua. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini dalil yang keempat. Dalil yang keempat berupa hadis Nabawi. Qala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhulunal jannah mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bis-sihr rawahu Ahmadu wa Ibnu Hibbana fi sahihi. 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama mudminul khamr, orang yang candu minuman keras. Ya. Yang kedua qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahmi, ya, memutuskan silaturahmi. Dan yang ketiga yang membenarkan sihir, yang mempercayai sihir. Taib. Yang dimaksud di sini sihir, mempercayai sihir, yang dimaksud di sini adalah perdukunan. Karena kita sudah sebutkan bahwa di antara bentuk sihir secara bahasa adalah perdukunan. Ya kan? Ya. Maka musaddiqun bisihir, yakni musaddiqun apa namanya? Dia membenarkan al-kahana, perdukunan. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa di antara bentuk ilmu ta'sir secara khusus bentuk yang kedua ya, bentuk yang kedua dari ilmu ta'sir itu adalah perdukunan, menjadikan pergerakan benda-benda langit sebagai referensi untuk mengklaim mengetahui perkara gaib, ya kan? Nah, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zad." Ya, siapa yang mempelajari ilmu nujum, yakni mempelajarinya untuk digunakan sebagai ya perkara gaib, petunjuk perkara gaib, maka dia telah menambah mempelajari ilmu sihir. Ini maksud dengan ilmu sihir adalah ilmu perdukunan. Sudah berlalu ya, sihir secara bahasa masuk di dalamnya perdukunan. Nah, dikatakan di sini 3 orang tidak akan masuk surga. 3 orang tidak akan masuk surga. Nah, hadis ini dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala didhaifkan sanadnya oleh sebagian ulama. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi ala kulli hal
kandungan yang tersebut dalam hadis ini benar, tidak ada masalah. Dan beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala membawakan hadis ini di sini karena tansis. Ya, ini yang ditegaskan dalam hadis musaddiqun bisihr. Walaupun misalnya hadisnya secara umum adalah dhaif, namun kandungannya sahih, warid dalam hadis sahih yang lain. Misalnya 3 orang tidak masuk surga orang yang minum khamar. Ada beberapa dalil tentang masalah ini. Kata Nabi SAW, salasatun, apa namanya? Salasatun la yadkhulul jannah. Mudminul khamar, al-aq li walidayhi, wa mudminul khamar, satu lagi apa? Wal mannan bima ata. Orang yang mengungkit kebaikannya. Iya. Jelas ya, jadi minum khamar jelas. Yang dimaksud dengan tidak masuk surga di sini tentunya bukan tidak masuk surga sama sekali, tapi kata para ulama yakni la yadkhulunal jannata ma'a yakni dukhulan awwaliyan. Tidak akan masuk surga pertama kali bersama dengan orang yang pertama kali masuk surga, melainkan dia akan ke neraka dulu baru belakangan masuk surga. Setelah sudah ada orang masuk lebih dahulu, dia dari neraka baru masuk surga. Itu yang dimaksud di sini. Tidak akan masuk surga, yakni tidak akan masuk surga dukhulan awwaliyan. La yadkhulunal jannah dukhulan awwaliyan. Jelas ya? Ini taujih yang disampaikan oleh para ulama dalam menyikapi semua hadis-hadis, semua dalil-dalil yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak masuk surga. Padahal ini dosa besar, bukan kesyirikan, bukan kekafiran. Apapun itu perbuatannya, selama bukan kesyirikan, selama bukan kekafiran, terus disebutkan hukumannya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga dan semacamnya, maka yang dimaksud dengannya adalah dia tidak masuk surga pertama kali. Ya, melainkan dia ke neraka terlebih dahulu. Itu yang dimaksud. Ya, atau ada juga taujih yang kedua di kalangan para ulama, yakni tidak masuk surga sama sekali kalau dia menghalalkan. Dia tahu itu salah, dia tahu itu dosa, tapi dia katakan ini hukumnya halal, boleh. Nah, ini hukumnya juga, dan ini hukumnya merupakan kekafiran. Kalau dia menghalalkan minuman keras, misalnya, menghalalkan durhaka, hukumnya kesyirikan, dan apa hukumnya kekafiran? Karena menghalalkan sesuatu hal yang haram yang jelas dalam agama. Maklum fid dini bil darurah. Baik, jadi sisi pendalilan hadis yang ketiga atau dalil yang terakhir dengan judul bab adalah pada kalimat musaddiqun bisihr. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibbana fi sahihi. Sihir yang dimaksud di sini adalah perdukunan, dan ini sejalan dengan bentuk yang kedua dari ilmu ta'thir. Nah, Allahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula al-hikmatu fi khalqin nujum. Hikmah penciptaan bintang-bintang sebagaimana disebutkan pada ucapan Qatadah rahimahullahu taala. As-saniyah ar-raddu ala man za'ama ghairu dzalik. Sanggahan kepada yang berpikir atau meyakini ada fungsi lain dari bintang selain daripada yang disebutkan oleh Qatadah rahimahullahu taala. Dan sudah kita sebutkan ya bahwa apa yang disebutkan oleh Qatadah rahimahullah dari fungsi bintang itu belum secara utuh, ya. Kenapa? Karena kita belum masukkan ilmu ta'sir yang sifatnya memang ada hubungan Ada hubungan sunnah kauniyah, sebab akibat yang jelas. Ya, kalau seperti itu kan tidak ada masalah. Seperti gerhana yang kita kasih contoh tadi. Baik. Ala kulli hal, saya kira maksudnya jelas ya. As-salisa al-khilafu fi ta'allumil manazil. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum mempelajari pergerakan bintang-bintang. Dan ini termasuk masalah khilafiyah. Dan khilafnya mu'tabar. Boleh tidaknya mempelajari ilmu astronomi. Sebagian ulama tidak membolehkan, ya, bahkan mengharamkan, dan jumhur ulama membolehkan. Kebanyakan ulama membolehkan. Ar-rabi'ah al-wa'idu fi man saddaqa bi syai'in min as-sihri walau 'arafa annahu batil. Ancaman yang keras bagi orang yang membenarkan sihir. Ini maksud dengan sihir di sini adalah perdukunan. Ya. Ataukah bisa jadi ada juga sihir yang melibatkan benda-benda langit, pergerakan benda langit, maka masuk juga dalam bentuk sihir. Tidak ada masalah itu. Nah, walau arafa annahu batil, walaupun dia yakin ini batil, tapi dia membenarkannya. Nah, maka ini merupakan ancaman, dan sudah berlalu hadis-hadis sebelumnya pada bab tentang perdukunan, ya. Ancaman tidak diterimanya salat bagi orang yang tidak diterimanya salat selama 40 hari bagi orang yang mempercayai dukun, ya. Walaupun ada khilaf dalam masalah hukumnya, apakah itu kesyirikan atau bukan kesyirikan. Ini sudah kita bahas khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Baik, wallahu taala alam bisawab. Nah, naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana
innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.